Oke, selamat jumpa anak-anak kami. Selamat jumpa dengan Pak Abi dalam pertemuan atau pembelajaran kita pagi hari ini mengenai IPS. Baik, sebelumnya Bapak mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita semakin diberkati oleh Allah. Baik, anak-anak kami, eh, pada saat ini kita akan memasuki pembelajaran IPS ya, dari buku IPS bab 3 ya, bab 3 mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, pada bagian ini sekarang kita masuk mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Ya, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, ini dia. Ya, kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Nah, sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ini dia. Yang pertama, menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab terjadi kelangkaan. Yang ketiga, menjelaskan usaha mengatasi kelangkaan. Oke, baik. Kita masuk ke materi, ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar mari kita lihat satu persatu mengenai tujuan pembelajaran pagi hari ini. Baik, yang pertama, pengertian kelangkaan. Ya, kelangkaan adalah jika alat pemuas kebutuhan terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Itu pengertian kelangkaan. Lalu kemudian, dengan singkat, kelangkaan terjadi karena apa? Yang pertama, jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti sulit diperoleh atau sulit diterima atau ditemukan. Alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Itu dia, ya. Maka faktor penyebab kelangkaan apa? Nah, di sini ada 5, ya. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Lalu yang ketiga, pertambahan jumlah penduduk. Keempat, keterbatasan kemampuan produksi. Dan yang kelima adalah karena situasi bencana alam. Nah, ini dia faktor penyebab kelangkaan. Baik, sekarang kita mau bertanya, strategi untuk mengatasinya bagaimana? Nah, yang pertama, menyusun skala prioritas kebutuhan. Artinya, lihat mana yang lebih diutamakan, prioritas utama. Ya. Yang pertama, skala prioritas kebutuhan adalah suatu daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingan dari yang paling penting dan mendesak dan dapat ditunda pemenuhannya hingga tidak perlu dipenuhi. Nah, ini dia. Penting, mendesak, bisa ditunda pemenuhan. Ya. Lalu yang kedua, berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya.
Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya bisa diterapkan dengan melakukan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif, serta menggali yang belum terangkat. Kegiatan ini perlu dilakukan agar sumber daya yang ada tidak cepat rusak atau punah, dan yang baru dapat dimanfaatkan secara optimal. Contoh, memperbaiki barang yang rusak. Nah, oke. Jadi ya. Kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, nah ini dia. Jadi supaya dilakukan keterampilan pelatihan. Contoh, kursus menjahit atau pelatihan montir. Bisa. Lalu yang ketiga, mengelola dan mendayagunakan sumber modal secara tepat guna. Ya, pengelolaan sumber daya modal secara tepat dapat membuat seseorang mampu mengatur penghasilannya dengan benar. Bagi pengusaha, ia bisa mengefisienkan biaya operasional sehingga keuntungan yang diperoleh pun semakin maksimal. Ini dia. Oke? Ya, itu dia. Baik, berikutnya. Jadi, dengan demikian usaha itu dapat dilakukan, ya, usaha itu dapat dilakukan dan dimanfaatkan. Jadi kelangkaan itu bisa diselesaikan atau diatasi dengan baik. Baik, sampai situ saja nakku hari ini. Jadi sebagai tugasmu silahkan lihat di Google Classroom apa yang menjadi tugas. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan salam.